Oke, ini kita hari ini belajarnya tentang kanji. Jadi kelas-kelas di Kibo itu kalau apa ya namanya ya untuk kelas N5 dan N4 karena kan jadwal atau belajarnya itu memang lebih lama dibandingkan kelas yang basic ya atau beginner gitu. Nah, kelas beginner itu mereka memang hanya belajar selama 5 minggu, jadi hanya menguasai hiragana dan katakana aja gitu. Nah, untuk N5 dan N4 selain belajar ada percakapan, belajar tata bahasa, partikel gitu-gitunya, ini juga ada belajar kanji karena salah satu eh, yang akan muncul nanti kalau ikut JLPT itu adalah kanji dan ini penting banget gitu. Nah, untuk buku yang kita pakai ini bukunya adalah eh buku ini. Apa sih namanya? Nihongo Kanji Challenge. Waktu itu sempat di-share link untuk download bukunya itu di grup. Kalau misalkan nanti ada yang belum dapat bisa nanti di-share ulang gitu. Oke, nih coba aku share screen untuk bukunya seperti ini. Jadi apa ya? Ini ada part 1. Part satunya itu untuk yang N5 seperti di kelas yang sekarang ini. Lalu ini yang part keduanya untuk level N4 dan untuk part 2 ini memang lebih banyak karena lebih berat materinya dibandingkan N5. Jadi makin kecil levelnya, makin apa ya namanya ya, semakin dia sulit gitu loh. Makin susah aja untuk si levelnya ini. Ntar, ini di mute aja dulu. Oke. Nah, jadi ini kita ke part 1, lesson 1 di halaman 25 kalau di bukunya ya. Sebenarnya ini harusnya kalau bisa dibuka dari bookmarknya itu lebih enak sih. Coba bentar. Oke, jadi ini cara penggunaan dari si bukunya ini seperti ini. Jadi nanti akan ada muncul kanjinya seperti ini ya. Ini kanjinya. Terus ini adalah cara bacanya gitu. Benkyou suruh contohnya. Ini ada 1, 2, terus ini ada 3, 4, 5, terus ini 6, ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini semacam bagaimana sih cara atau penggunaan dari si buku ini. Kebetulan ini bukunya 3 bahasa ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Korea kebetulan. Nah, ini chartnya yang pertama ini serial number, ini mungkin nomor urutan kanji ke-45 yang dipelajarin di buku ini gitu. Nomor 2 ini ya kanjinya bentuknya seperti apa. Nomor 3 tadi ini ya, meaning satu artinya, cara bacanya dulu juga dalam bahasa Jepangnya, terus arti bahasa Inggris gitu. Bahkan ini ada kayaknya ini bahasa Spanyol ya, estudar gitu. Terus yang keempat ini ada bentuk yang lama. Jadi ini kanjinya ini bentuk lamanya seperti ini, lebih banyak guratannya gitu. Nomor 5 ini adalah stroke order. Bagaimana cara menulis kanji itu? Pertama ini ada 1, terus kedua, terus ini ketiga, keempat, gitu. Terus kelima, terus keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, jadi ini totalnya ada 8 stroke order gitu. Untuk mencapai sebuah bentuk kanji ini ada 8 tahapan gitu. Nah, di sini nomor 6 adalah space for practice. Ini untuk latihan gitu. Latihan menulis
si kanjinya ini. Boleh ditulis secara satu-satu gitu, satu-satu seperti ini dijabarin, atau bisa langsung ditulis satu kanji full gitu. Berarti satu kotak ini udah begini, udah full kanjinya ini ada 8 gitu. Nomor 7 ini number of strokes, dia jumlah guratannya tadi ya, 8 gitu. 8 ini tadi apa lagi ya? Kun reading in hiragana, jadi kanji itu punya 2 cara baca. Ada cara baca onyomi, ada cara baca kunyomi gitu. Kalau cara baca kunyomi umumnya tertulis pakai hiragana gitu. Nah, seperti ini kanji ini kan kanjinya manabu ya, cara bacanya manabu. Nah, yang dibaca mana adalah ini kanjinya mana strip bu. Nah, maksudnya ini bukan stripnya itu sebagai pemisah aja. Oh, yang dibaca kanjinya tuh ini mana. Ini dibacanya mana. Lalu di belakangnya ada bu gitu. Terus yang ke-9 itu cara baca secara onyomi. Nah, biasanya tertulis pakai katakana. Gaku atau ga. Nah, ini biasanya sering seperti ini. Ini cara membedakan yang paling umum ya. Kalau cara baca kun pakai hiragana, cara baca on pakai katakana gitu. Nomor 10 ini ada illustration to show how the kanji is created. Jadi bagaimana zaman dulunya kanji ini bisa terbentuk. Jadi seperti ini. 2 tangan, lalu ada apa ya nih? Ada anak kecil di tengah-tengahnya dan ada silang gitu. Terus ada atapnya gitu lah. Aku nggak ngerti ini maksudnya apa sih. Nomor 10. Nomor 11, explanation for the illustration. Nah, ini penjelasan dari si yang gambar di nomor 10 ini. Nomor 10. Lalu nomor 12 adalah bagaimana sih kanji ini digunakan dalam keseharian atau cara membentuk kanji itu menjadi sebuah kosakata. Seperti ini contohnya ada gakusei gitu kan. Ini ada gakusei, daigaku, kagaku, ryugaku, suru. Nah, ini ada berbagai contoh penggunaan kanjinya kalau dia digabung sama kanji yang lain. Nah, karena ini kebanyakan pakai kata gaku ya, berarti yang dipakai cara bacanya yang ini. Cara baca yang nomor 9. Tadi nomor 9 adalah on reading dan biasanya pakai katakana. Seperti itu cara menggunakan si buku ini gitu. Nah, ini ada biasanya ada example 1, shaded words in chapter 1, shaded word in chapter 2 gitu. Terus small number on the right shoulders indicate the lesson number in the kanji appears in chapter 1. Biasa sampai 110 gitu, ini banyak. Nah, ini nanti kalau misalkan dibuka bukunya bisa sembari dilihat-lihat juga gimana cara penggunaan bukunya. Terus yang ke-13 ini special readings. Seperti contohnya ini, Kyo. Tapi di sini kebetulan yang 13 itu nggak ada gitu ya. Jadi ini in case saja gitu kalau ada gitu. Atau biasanya kanjinya itu dikasih tanda bintang gitu. Nah, ini atau cara baca dikasih tanda bintang. Nah, ini cara baca yang nggak lazim gitu, yang beda dari yang pada umumnya. Seperti itu cara penggunaan di buku ini. Oke. Nah, ini tadi penjelasan. Oke, ini masih penjelasannya juga. Nah, sekarang kita ke eh, karakter ya, introduction ke kanji karakter. Cuman kalau menurutku ini agak eh, sulit untuk dipelajari gitu. Jadi kayaknya aku mau coba ini tuh dibuka dari Twitter aja. Dulu aku pernah bahas juga di Twitter bagaimana atau tentang kanji itu tuh seperti apa. Bentar. Nah, karena ini lumayan banyak juga ya ininya penjelasannya tuh dari atas waktu itu. Tapi ini nggak semua bisa belum sempat diterusin lagi karena emang perlu ngedit-ngedit, perlu
apa-apa macem-macem jadi ini. Nah, jadi waktu itu aku sempat mau buat thread isinya materi kanji gitu. Ngambil, lupa waktu itu ngambilnya dari mana ya. Kayaknya ngambil dari buku lain gitu. Tapi sebenarnya sih sama aja. Yang penting masuk di kepala gitu. Oke, jadi thread ini isinya tentang kanji dari yang paling gampang gitu ya. Karena belajar apa-apa selalu mulai dari yang mudah dulu. Jadi udah pro. Oke, ini akan diupdate secara berkala gitu. Menurut Wikipedia, bahasa Indonesia, kanji itu secara harfiah berarti aksara dari Han, yaitu aksara Tionghoa yang digunakan dalam bahasa Jepang. Dan kanji adalah salah satu dari 4 set aksara yang digunakan dalam tulisan modern Jepang selain kana. Kana itu mencakup hiragana katakana, terus romaji, dan kanji itu salah satunya juga. Jadi ada 4 gitu ya. Nah, dalam bahasa Jepang kanji punya 2 cara baca. Nah, yang tadi seperti itu dijelasin ya. Onyomi cara baca dari Cina atau dari asalnya memang kan. Yakni umumnya ketika terdapat 2, 3 kanji atau lebih. Kunyomi cara baca dari Jepang dan dikembangkan di Jepang ketika sebuah kanji diikuti oleh sebuah hiragana. Nah, untuk contohnya ada di berikutnya. Seperti ini. Kita contoh ambil kanji ini yang artinya besar. Ini kenapa ditulis begini? Ini adalah cara baca on, cara baca kun gitu ya. Ini on, ini kun. Dan ini juga kelihatan bedanya ya. Ini kan yang atas pakai katakana, yang bawah pakai hiragana gitu. Nah, kanji di atas dapat dibaca secara on dan kun. Setelahnya akan ditulis secara singkat dengan kanji ini gitu. Umumnya bacaan on ditulis dengan katakana, bacaan kun ditulis dengan hiragana. Nah, ternyata mudah ya. Enggak sih. Jadi contohnya seperti ini. Kanji di atas dibaca oki gitu. Oki. Ini o ki i gitu ya. Nah, seperti penjelasan sebelumnya juga, jika sebuah kanji diikuti oleh hiragana yang disebut okurigana gitu. Cara bacanya pasti dia kunyomi. Kun gitu. Karena ini kanjinya. Terus diikutin sama hiragana di belakangnya. Udah pasti ini cara bacanya kunyomi gitu. Kecuali kalau dia nempel sama satu kanji lagi, eh, biasanya cara bacanya adalah cara baca on, onyomi gitu. Oke, kalau dari buku tadi tuh ini ada cara nulisnya dan ini kebetulan juga di thread ini aku sempat buat juga bagaimana cara menulis kanji gitu. Nah, di sini aku pernah menulis, tapi sebelum belajar kanji ada baiknya kalian belajar dulu gimana cara nulisnya gitu. Oh iya, orang kita juga waktu TK kan belajar nulis ABC disuruh nebelin hurufnya gitu ya. Fungsinya memang sembari belajar nulis. Nah, gitu. Berikut ini tata cara menulis kanji. Nah, ini note untuk GIF animasinya akan dipost ke postingan terhadap. Jadi soalnya ini kan dulu waktu itu kan di Twitter itu nggak bisa masukin GIF animasi gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin udah bisa. Satu post gitu bisa 4 gambar atau bisa bahkan masukin video. Kalau dulu mah nggak bisa. Nah, oke. Ini salah satu penjelasannya pernah aku buat begini. Kanji dengan segala kompleksitas yang dimilikinya ternyata punya eh, aturan ketat gitu. Aturannya itu sebagaimana yang ada juga dalam penulisan huruf hiragana dan katakana disebut sebagai stroke order gitu atau urutan goresan. Di bahasa Jepang ini sebutannya kaki kata. Teknik penulisan tersebut di samping bermanfaat untuk keindahan tulisan, juga sangat berguna untuk menyederhanakan metode menghafal, yang tentu saja lebih menghemat memori di otak kita. Metode termudah dalam menghafal huruf kanji, selain berimajinasi saat membaca tulisannya, adalah dengan cara ditulis. Nah, semakin sering kita tulis huruf kanji, maka semakin mudah bagi kita untuk menghafalnya. Maka dari itu, lebih banyak menulis gitu ya. Tapi juga harus memperhatikan cara penulisannya gitu. Nah, ini tata cara menulis kanji itu yang pertama seperti ini. Tulis dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah. Nah, aturan tersebut adalah aturan umum. Setiap karakter ditulis dari sisi kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah. Sebagai contoh yang paling mudah adalah menulis kanji ichi. 1 gitu. Cuma 1 goresan aja. Kalau 2, ya tinggal nambahin di bawahnya lagi. Kalau 3, ya seperti ini. 1, 2, 3. Karena di buku juga kebetulan ini salah satunya adalah 3 nih kanjinya. Nih, kanji sang yang artinya 3 gitu. 1, 2, 3 gitu.
Ini dari left to right ya, dari kiri ke kanan. Terus yang berikutnya dari atas ke bawah. Tadi juga, tapi ini aku langsung masukin aja supaya lebih mudah gitu kan. Kiri kanan terus atas ke bawah. Ini sebagai contohnya nih, sang tiga. Nah, untuk animasinya begini. Kelihatan kan ya, tapi ya, animasinya. Satu, dua, tiga. Kalau misalkan ada yang eh, pengen, apa sih namanya, kayak Sensei, pengen ini loh, apa namanya, pengen belajar juga download ini animasi-animasinya gimana ya? Kadang-kadang kan suka bingung tuh nyari sumber-sumber yang ada GIF-nya itu gimana sih gitu. Nah, nanti di akhir materi nanti aku kasihin link ininya nih. Nah, ini contohnya kan tiga. Jadi cara baca on-nya itu san, cara baca kun-nya itu ada mi, su, mi atau mit, su gitu. Ini cara bacanya seperti ini. Ini tiga. Nah, kalau tadi ada cara yang berikutnya di buku itu dari atas ke bawah. Nah, kurang lebih juga sama sih. Dari atas ke bawah gitu. Ini satu, dua, tiga gitu. Tinggal mengikuti aja. Dari atas ke bawah. Nah, horizontal dulu, kemudian vertikal. Nah, ini kebetulan ngambil contohnya kanji 10. Nah, kanji 10 seperti ini. Seperti ini untuk kanji 10. Yang ketiga ini ada goresan vertikal memotong kanji lain di tulisan terakhir. Dituliskan paling akhir gitu. Jadi vertikal itu kan dari atas ke bawah gitu ya. Kalau horizontal kan dari kiri ke kanan gitu. Nah, jadi ada beberapa karakter kanji itu yang kalau ditulis garis dari atas ke bawahnya justru yang ditulis paling belakangan. Jadi ditulis tengah-tengahnya dulu, baru nanti di apa namanya, dipotong gitu. Anggaplah kayak dipotong gitu di tengah-tengah. Nah, itu paling terakhir. Seperti contohnya ini, kanji mobil, kuruma, sama kanji naka yang ada di tengah. Keduanya sama-sama garis yang di tengahnya ini ditulis paling belakang. Nah, ini ada juga animasinya seperti ini. Nah, bisa dilihat tadi ya garis yang dari atas ke bawahnya justru yang paling belakangan gitu. Oke, terus yang tadi yang naka, yang artinya tengah. Oke, ini ada nggak tadi contohnya di buku? Belum ada sih, cuman ada apa ini yang kanji mulut kalau nggak salah nih, bentuknya kayak kotak gitu. Jadi hampir sama ya, ini karena ada elemen kotaknya juga. Jadi cara buat kotak itu satu, dua, tiga gitu. Hmm. Berikutnya yang nomor 4 itu goresan diagonal kanan atas ke kiri bawah, terus sebelum goresan diagonal kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti ini. Kanji bun. Nah, kanji yang tercetak secara digital biasanya punya bentuk yang berbeda mengikuti jenis font. Jadi kalau ada yang berbeda itu sudah pasti bentuk fontnya yang berbeda karena proses digitalisasi di komputer gitu. Kalau ditulis manual pakai tangan, hasilnya juga akan berbeda. Jadi karena gaya tulisan tangan tiap orang kan beda-beda gitu. Yang penting arah urutannya benar. Jadi nggak perlu pusing. Kok ini begini? Kok ini begini gitu. Sebenarnya sama aja gitu. Yang penting arahnya benar gitu. Ini contohnya yang untuk bun, tapi nggak tahu ya mungkin ada juga. Cuma belum ternyata belum ada.
Contoh di ininya tuh nggak ada, ini ki gitu. Nah, mungkin salah satunya yang ini ya, kiri kanan gitu, kiri kanan atas bawah gitu. Nah, oh ini untung ada juga di sini. Goresan vertikal sebelum goresan sisi sayap kiri sama kanan gitu. Nah, jadi ini yang atas dulu ke bawah gitu, baru sayap kiri kanannya gitu. Seperti ini. Dan kebetulan ini tuh ada tadi ini di sini yang stroke order ending. Nah, yang nomor 2 hook. Nah, di bawahnya ada ininya. Jangan lupa kalau dia diminta ada ininya, ya harus dikasih gitu. Ada cuilnya gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini stroke ordernya ada 4. Kenapa ada 4? Pertama kan atas ke bawah. Atas ke bawah, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini ada 4. Nah, yang tadi ada lagi yang mirip-mirip karena ada cuilnya juga nih. 1, 2, 3. Ini aturan yang kelima. Kalau di buku tadi cuma 4 doang ya. Nah, lalu yang keenam ini sisi yang luar dulu, baru yang dalamnya. Nah, ini kadang-kadang sering banget ngelihat kanji tuh ada yang bentukannya kayak gini. Di dalam kanji ada kanji lagi gitu. Bertumpuk gitu kesannya. Jadi ini sebenarnya luarnya dulu. Kalau tadi kan kita mau bikin kotak gitu ya. Kalau tadi kita mau bikin kotak, kotaknya yang ditutup gitu ya, 1, 2. Nih, kalau misalkan kotak biasa kan 1, 2 gitu. Terus langsung ditutup begini, langsung jadi kotak gitu ya. Kalau di tengahnya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dia ada di tengahnya, jangan ditutup dulu gitu. Isi tengahnya dulu, baru ditutup gitu. Kebetulan yang ini juga sama, walaupun dia tidak ada tutupnya. Ada kanji yang seperti ini. Walaupun dia di bawahnya nggak ada tutupnya, nggak kayak gini, lepas gitu. Tapi tetap udah 1, terus 2, baru diisi ininya tengahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk animasinya begini. Yang berikutnya tadi, oh, nggak ada lagi ya yang ini. Karena bentuknya sama, jadi ya nggak usah. Yang ketujuh ini cara bikin kotak tadi ya. Cara bikin kotak itu ada 1, 2, 3 gitu. Ini. Ini kebetulan di buku ada juga. Nih, ada 3. Cara menggambar kotak gitu. 1, terus kedua, ketiga gitu. Ada 3 goresan. Oke, terus di nomor 8. Ini agak sulit memang. Nah, ini goresan penutup ditulis terakhir. Goresan penutup sebagaimana dalam kanji michi. Shu, ga dituliskan di step terakhir. Penutupnya maksudnya seperti apa? Yang ini penutupnya itu loh yang kayak angka 3 terus dikasih garis panjang ke bawahnya gitu. Nah, jadi yang ditulis di sebelah kanannya dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini totalnya ada 12 stepnya. Emang agak banyak karena semakin sulit semakin sulit level JLPT, makin banyak juga kanji yang akan dipelajarin dan akan bertemu juga kanji-kanji yang tambah banyak goresannya. Ini contoh kanjinya tadi michi yang artinya jalan. Nah, ini contoh animasinya begini.
Sensei, maaf Ya? Sensei, boleh tanya sebentar? Hah? Sensei, maaf, lagi saya baru gabung, jadi saya baru gabung tengah-tengah. Ini Sensei lagi buka animasi ya, maksudnya lagi nulis animasi gitu bukan sih Sensei? Soalnya Enggak di sini ditulis. di oh nggak ditulis ya? Ini kan share Soalnya screen soalnya. maksudnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Saya mbak, maksudnya pergerakan naik apa internet saya yang salah atau gimana gitu sih? Nggak barangkali salah sih. Oh gitu. Oh enggak sih, Oh, ini kebetulan emang ini aja apa namanya? eh Share screen aja kali ya, coba. Nah, oke. Tapi ini kelihatan semua ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, nih, kebetulan nih ada kanjinya tadi. Kalau tadi oke. sempat nggak kelihatan share-nya, mungkin bisa ntar aku share ini linknya, ini ada tata cara menulis kanji. Tapi ini dari Twitter sih, dulu aku pernah nulis gitu, bikin thread walaupun belum dilanjutin karena kanji N5 tuh ada banyak banget. Jadi Oke. daripada satu-satu gitu kan. Iya, iya. Oke, Yang santai. penting ini ada tata cara menulisnya, jadi ini yang dipelajarin bisa ngambil dari sini aja gitu. Nah, ini yang terakhir, yang ke-9 kalau nggak salah ini. Karena habis itu udah nggak ada lagi. Kayak yang ke-9 ini titik atau goresan kecil itu ditulisnya terakhir. Goresan kecil yang biasa terdapat di kanji itu tama, artinya bola, terus dai pengganti. Nah, itu biasanya ditulis di akhir gitu, setelah semua goresannya udah selesai ditulis. Nah, ini contohnya, ini kita ngambilnya tama yang artinya bola atau kelereng. Jadi bentuk hurufnya kayak T dulu, terus di tengah-tengahnya dikasih lagi, terus di paling bawahnya dikasih, baru di belakangnya ini dikasih. Cuman ini nggak keluar gambarnya, ini mungkin lihat dari ini aja. Nah, ini. Nah, yang dibilang titik terakhir itu yang kecil tuh yang ininya nih, titik yang ini. Gitu. Oke. Nah, aturan-aturan ini emang sih sulit kalau untuk dihafalin kalau nggak pernah nyoba untuk nulisin huruf kanji. Jadi eh, gimana caranya supaya bisa hafal kanji yang segitu banyaknya? Jadi kanji itu jangan dihafalin, lebih banyak praktis atau latihan nulisnya gitu loh. Jadi latihan nulisnya tetap mengikuti caranya itu. Oh, ini dari kiri ke kanan, terus ini dari atas ke bawah, terus ini miring miring dari atas ke bawah atau gimana gitu, atau melengkung dari kiri kanan atau melengkung dari eh, kanan ke kiri gitu. Nah, seperti itu. Jadi eh, nggak perlu dihafalin. Aduh, ini kalau dihafalin bentuk pasti bakal lupa. Lebih enak itu kalau belajar kanji memang banyak nulis, karena dengan banyak nulis itu otomatis akan ngerekam ke memori gitu. Kalau sering-sering dipakai latihan, oh ini kanji bentuknya kayak gini nih. Oh ini eh, apa namanya, kanjinya tuh kayak A, B, C, bla 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 gitu. Ini kanji Michi, ini kanji Dai, ini kanji Hito, ini kanji apa, banyak gitu. Banyak banget. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari di materi kanji itu seperti itu. Nah, karena ini kanji itu lumayan banyak materinya. Nah, kebetulan di buku ini kan ada 11 lesson gitu ya. Berharapnya sih eh, satu kali pertemuan kanji itu, satu lesson itu bisa 2 kali gitu ya. Atau 2 kali dua kali pertemuan tapi membahas kanji ini selesai satu lessonnya maksudnya. Tadi kan ada kalau dari daftar isi tuh ngelihat ininya tuh ada 11. Nih, part 1 ini untuk yang materi N5 segini. Sampai 11 gitu. Jadi lesson 1 itu selesai 2 kali pertemuan. Jadi ini kan pertemuan ketiga. Kalau untuk belajar kanji itu di pertemuan 3, 6, 9, pokoknya kelipatan 3 gitu. Jadi 2 kali pertemuan selesai satu lesson gitu. Sampai 11 gitu. Oke, ini kita coba lihat dulu. Nah, ini N5 kanjinya jumlahnya 110. Lesson 1 sampai lesson 11. Plus ada kolom Souzo Renshu. Nah, ini part 1.
yang akan dijelaskan di bukunya ini. Nah, lesson 1 ini ada kanji ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kanjinya bahkan. Oke, ini kan udah pada join kan ya? Udah siap ininya kan ya? Entah buku atau pensil atau apa gitu. Kalaupun nggak ada buku kotak-kotak, buku biasa juga nggak apa-apa. Yang penting bisa buat latihan nulis gitu. Jadi, lesson 1 atau materi bab 1 kanji ini adalah kanji itu sebenarnya dibikin dari gambar. Kalau diperhatikan baik-baik. Seperti ini. Dulu kayaknya atau di Google tuh sempat ada juga gambar yang lebih bagusan lagi ininya, kanjinya. Jadi ini untuk api, gambar api ya. Gambar api, ini matahari, ini gunung, ini emas, ini bulan, ini pohon, ini air, sungai, ini tanah, ini sawah gitu. Oke, ini latihan. Cuman karena baru gitu. Jadi ini bisa sembari dicoba. Ini kebetulan ada ininya ya ternyata ya. Udah ada jawabannya di dalam kotak. Jadi ini tinggal eh, kayak menyesuaikan aja mana gambarnya gitu, mana jawabannya gitu. Kayak ini tadi, ini oh gede banget. Oke, oke, nih. Ini ada matahari, ada ini. Nah, ini kan di bawah kotaknya ini kan ada artinya juga. Ya, artinya air, gunung, gitu-gitu. Nah, ini tadi gunung udah dijawab nih, nomor 1. Yama, cara bacanya. Yang mau nomor 2, nomor 2 ini ada yang mau coba? Ini kan udah ada clue-nya nih, ada gambar-gambarnya kan. Tinggal menyesuaikan sama si ini yang ada di sini. Ini juga ada bahasa Inggrisnya kebetulan. Enak tuh. Kawa Sensei. Ya, kawa. Nomor 3, ada yang mau coba nomor 3? Nomor 3 yang artinya sawah. Nomor 3 ada yang mau coba? Nomor 3 sawah. Iya, yang sawah. Bahasa Jepangnya apa? Oh, bentar. Ini di bawah kotak ini pilihannya udah ada nih. Iya, Tinggal tuh. masuk-masukin. Nomor 3. Ini yang mana gitu. Tak. Ta. Ini nomor 3 ini ta cara bacanya. Nomor 4. 4 yang matahari itu. Ada gambarnya kan ini. Sama bentuknya gitu. Hi. Hi. Oke. Nomor 5. Bulan. Kayak bulan ini. Bulan sabit.
Suki. Ya, Suki. Nomor 6, kayaknya agak ada kemiripan nih. Jadi jangan sampai salah. Nomor 6, apa nih tadi nih? Kayaknya api nih. Yang ini nomor 6. Hi. Ini salah. Ya, hi juga. Jadi, nah, itu salah satu fungsi dari kanji. Dua kanji yang berbeda bisa punya cara baca yang sama. Ini kanji api dibaca hi, kanji matahari juga dibaca hi. Itu adalah perbedaannya adalah dengan cara mensimbolkan. Jadi kanji itu bisa diibaratkan sebagai simbol gitu. Jadi biarpun yang lain mungkin punya cara baca yang sama gitu. Ini bacanya hi juga, ini juga hi gitu. Tapi karena bentuknya berbeda, otomatis artinya juga beda gitu. Untuk kanji seperti itu. Oke, nomor 7. Ini nih kayaknya nih. Air. Mirip kayak di sungai sih. Mizu. Ya, Mizu. Nomor 8. Pohon. Ki. Ki. Ya, ki. Nomor 9. Yang ini nih. Nomor 9 yang artinya ini. Emas. Kane. Kane. Atau kin. Di sini kin adanya. Kin. Oke, nomor 10 ini tanah, tanah. Tanah. Suci. Suci. Ini. Suci. Ya. Soil. Yang artinya tanah. Oke, ini karena ini kanji itu kan eh, dari ini ya, dari apa namanya, terbuat dari gambar gitu. Jadi kalau misalkan ada clue-nya ini lebih enak gitu, bisa sembari dilihat oh bentuknya seperti ini. Karena memang awal-awalnya pembentukan kanji itu mereka ngambil dari bentuk gitu. Oke, jadi ini yang pertama. Ini kanji yang pertama nih. Ini ada 3 nih. Satu halaman ini, halaman 26 di buku Kanji Challenge. Waktu itu sempat udah dikasih linknya. Nah, ini isinya ini. Nomor 1 ada kanji gunung. Nah, ini untuk cara penulisannya seperti ini. Kalau misalkan kalian nggak punya kamus atau mungkin males download kamus di HP gitu ya, mungkin agak berat gitu. Mungkin bisa dicoba dengan download ini. Bentar. Wait. Bukan download sih sebenarnya ini kamus online gitu. Jadi mesti terhubung sama internet gitu. Namanya jisho.org. Nah, ini kalian buka ini. Ini kebetulan kamusnya kamus bahasa Jepang sama Inggris. Nah, ini bisa kalian langsung search aja apa yang mau kalian cari. Karena kebetulan di buku itu kan nggak akan keluar animasinya ya. Nggak akan keluar animasi GIF-nya gitu. Cuman dia ngasih tahu cara nulisnya ini 1, 2, 3. Nah, seperti itu doang. Nah, untuk di Jisho ini lumayan lengkap. Ada animasinya, ada artinya, cara cara penggunaannya seperti apa, cara bacanya, dan lain-lain. Bahkan ada animasinya juga. Dia juga punya cara nulisnya juga, tapi lebih bagus sih menurutku ya, karena eh, berwarna gitu. Betulan tadi Yama itu kan artinya mountain ya, yang artinya gunung. Nah, ini kanjinya kan. Ini kita klik aja. Nah, ini dia akan kasih tahu nih stroke ordernya nih. Nah, titik merahnya ini adalah titik di mana kita nulisnya tuh dari sini loh. Awalnya 1 ke bawah. Terus yang ini dari sini ke sini. Terus ini ditulis lagi. Kalau bingung
ini gimana sih gitu. Stroke ordernya atau seperti apa atau apa. Ini bisa lihat dari sini. 1, 2, 3. 3 kan stroke ordernya. Nah, kalau misalkan speednya pengen dicepetin, ya tinggal cepetin aja. Ini speednya tuh bisa diatur mau lambat atau cepat. Tapi karena untuk belajar biasanya enak di tengah-tengah, jadi ya di tengah-tengah aja. Atau kalau mau dilambatin, kalau takutnya kecepatan, boleh dari atas ke bawah, terus ininya dulu, baru ini. Sama seperti ini. Bahkan sama juga seperti di buku. Tuh, 2, 3. Bedanya kalau di buku karena nggak ada titiknya awalnya nulis dari mana, kiri kanan atas bawahnya itu bingung. Nah, jadi seperti ini, cuman begini aja. Kalau dia kebetulan tadi di sini ada titik merahnya ya, jadi bisa kebayang nulisnya harus dari mana nih gitu. Ini ada cara baca kun, ada cara baca on. Nah, tadi juga udah sempat dijelasin cara baca kun atau cara baca kunyomi itu cara baca yang asli dari Jepang dan dikembangkan di Jepang. Umumnya pasti ditulis pakai hiragana. Kalau cara baca on atau onyomi itu kan cara baca dari Cina ya, memang dari asal asal mulanya si kanji ini terbentuk. Nah, dia penulisannya menggunakan katakana gitu. Jadi alasan kenapa kalian dulu mungkin ada yang ikut kelas apa ya basic kana fungsinya adalah ini. Kalau nanti belajar kanji, buka kamus udah harus tahu, oh ini bacaan kun, oh ini bacaan on gitu. Seperti itu. Oh ini hiragana nih, oh ini katakana nih gitu. Di buku pun sama. Nih, Yama, San, tuh. Dia ngasih juga kan. Yama, San gitu. Cuman dia di sini dikasih sen juga cara baca yang lain. Kalau di buku sih kebetulan nggak ada, cuman kasih san aja. Nih penggunaannya seperti ini. Contohnya ini Yama, terus Fuji-san, terus ada lagi Tozan gitu. Nah, mungkin ada yang bingung kenapa dari san bisa jadi zan. Salah satu keunikan dari kanji adalah ketika dia ketemu kanji yang lain, kadang-kadang tidak semerta-merta dia bunyinya seperti itu. Dia kan kebetulan ini ngambil cara baca yang onyomi semua ya, cara baca on yang san-nya dipakai. Tapi terkadang cara bacanya ini nggak bisa semata-mata langsung jadi san gitu. Kalau misalkan kita gabung tosan gitu ya. Mungkin kalau di cara baca lain ada. Tosan itu mungkin ada. Jadi untuk bisa membedakan eh, cara baca tertentu ini sa berubah jadi za gitu. Tapi tidak mengubah makna jatuhnya walaupun dia cara bacanya dari sa jadi za gitu. Itu tidak akan mengubah maknanya. Itu cara baca apa ya rendaku yang dia tuh kayak melebur gitu loh, berubah supaya cara bacanya dianggap lebih smooth gitu, lebih enak aja gitu. Kayak ini cara cara menulis Yama tadi seperti ini. Hmm? Kalau di buku ini yang di PDF ini kan kebetulan dia punya kotak-kotak nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada kotak-kotaknya juga. Jadi ini biasanya kotak-kotaknya itu bisa dipakai untuk latihan nulis ini. Latihan nulisnya ini boleh ngikutin ininya dijabarin gitu. Boleh boleh ngikutin ngejabarin tulisannya ini 1, terus ini 2, terus 1, 2, 3 gitu. Jadi ini ketahuan, oh ini mau makan 3 kotak, berarti ininya ada 3 nih goresannya. Nah, ini juga udah dijelasin ini 3 goresannya. Jumlahnya mengikuti ini gitu. Kalaupun nggak mau dijabarin satu-satu seperti ini, mau langsung bikin aja kayak gini nih 1, 2, 3, oke nggak apa-apa.
satu kotak langsung satu kanji. Tapi kalau dulu, kebetulan dulu waktu kuliah, aku tuh dipaksa sama sensei, kalian itu harus bisa ya kanji. Kanji itu kan cuman belajar cuman sampai semester 4. Selebihnya silakan belajar sendiri karena kurikulumnya nggak ada, nggak belajar kanji sampai akhir gitu. Jadi sensei saya dulu tuh benar-benar memaksa untuk apa ya namanya ya, memaksa untuk bisa kanji gitu. Kalau bisa tuh setiap kali kita dikasih materi baru pakai buku gitu, pakai buku-buku kayak gini juga, kita harus sedia buku kotak-kotak, buku kotak-kotak yang gede-gede gitu, bukan kotak-kotak yang kecil ya, bukan buku milimeter blok yang matematika gitu. Nah, kotak-kotak gede ada di tukang fotokopian umumnya, biasanya bilang aja beli buku kotak-kotak gitu yang buat nulis Mandarin atau apa gitu. Abangnya juga pasti ngerti kok. Nah, dulu kalau metodenya sensei ku dulu seperti ini. Jadi ketemu satu kanji ini, kita harus jabarin. Satu, dua, tiga gitu. Jadi bener-bener eh, kebetulan tadi lesson 1 atau bab 1 di buku ini kan ada 10 ya kanjinya ya. Jadi 10 kanji itu kita harus tulis secara ininya dijabarin. Satu, dua, tiga, terus tulis. Mana bacaan onnya, mana bacaan kunnya gitu. Terus tulis ini ada berapa guratan nih. Oh ini ada 3 nih gitu kan. Oke, habis itu kanji berikutnya nih ditulis. Berapa lagi gitu kan. Nah ini kebetulan kanji 2 ini kanji kawa nih. Satu, dua, tiga. Tuh, ini satu, ini dua, ini tiga. Sama dijabarin juga gitu kan. Nah, terus nanti ditulis mana bacaan onnya, mana bacaan gunnya. Nah, ini kan kebetulan artinya river ya, yang artinya eh, sungai. Nah, ini juga ada kok di sini. Nah, ini ada stroke ordernya juga nih, satu, dua, tiga. Kalau di Jepang justru buku kotak-kotak mereka di tengah-tengahnya dikasih lagi kayak gini, dikasih garis titik-titik putus-putus gini di tengah-tengah setiap kotaknya supaya ketahuan nih lebih rapih gitu loh nulisnya. Tapi biasanya garis putus-putusnya ini lebih apa ya namanya ya, tipis-tipis nggak begitu kelihatan sih memang. Nah ini untuk cara menulisnya seperti ini. Yang paling terakhir biasanya memang agak lebih panjang daripada yang 2 garis sebelumnya gitu. Cara baca kunnya ini kawa, cara baca onnya itu sen. Yap, sama. Ini bentuknya memang seperti kayak sungai yang beralir gitu ya. Ini kawa, Yamakawa. Ini biasanya nama orang ya, Yamakawa tuh. Indasugawa. Nah, ini seperti tadi kan ada san, terus eh, sa bisa berubah jadi za tanpa mengubah makna dari si artinya gunung ini sendiri gitu. Nah, ini juga kawa bisa berubah jadi gawa gitu. Nah, ini salah satu bentuk peleburannya kanji ya, cara baca kanji gitu. Kawa jadi gawa, bisa. Dan ini tidak akan mengubah maknanya. Oke, berikutnya ada ini kanji ta yang artinya sawah. Ini kayak gambar sawah di petak-petak gitu ya. Kurang lebihnya begini. Kadang ini dibaca ta atau da gitu. Nah, ini cara baca
unnya itu adalah ta, cara baca onnya den. Nah, contohnya adalah tanbo yang artinya sawah gitu, pematang sawah gitu lah ya. Terus Yamada-sang, ini nama orang gitu. Terus ini ada Sweden, ini Sweden juga artinya rice field, sawah gitu. Lalu ada um, Yuden, Yuden di sini ladang minyak, oil field gitu ya. Oke, ini kalau misalkan ini caranya ini ada 5 nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Cara bikinnya sama kayak bikin kotak, tapi karena ini ada tengah-tengahnya dulu gitu. Dan tadi cara menulis bahasa Jepang kanji gitu. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan gitu kan. Nah, ini kan kanjinya tak tadi ya. Kebetulan ini kan rice field, yang artinya sawah gitu. Nah, ini tak dan den. Ini stroke ordernya. Ini untuk animasinya. Oke, ini untuk animasinya nih. Ini juga ada cara-cara bacanya ya. Nih, cara-cara penggabungannya. Ini juga ada banyak. Ini ada tadi Sweden ya. Waterfield, paddy field gitu. Oke, ini 3 kanji sudah selesai. Dari kanji 1, 2, dan 3, kira-kira ada yang merasa kesulitan nggak saat menulis kanjinya ini? Dan saya boleh tanya, Iya, boleh. Silakan. tapi ini pertanyaan ini aja sih, kayak pertanyaan penasaran aja sih. Hmm? Tadi kan dalam menulis kanji itu kan kayak ada tata caranya lah ya, dari yang vertikal dulu, baru horizontal. Hmm. Nah, misalkan ya ini pertanyaan aja sih, kalau misalkan tidak mengikuti kaidah itu, tapi pada hasil akhirnya ya sama gitu, bentuknya Tetap itu mengikut apa? diperbolehkan nggak? Tetap Gitu? tetap bentuknya sih sama, tapi Heeh. caranya itu lain gitu. Iya, Maksudnya, nggak, ya istilahnya nggak mengikuti kaidah yang vertikal dulu, horizontal dulu oh, gitulah, oke, seperti oke. itu. Ah. Oke, ini sebenarnya kritis, pertanyaan kritis, tapi bagus juga gitu loh. Mungkin ada ada baiknya juga gitu ya. Dulu kalau nggak salah pernah juga nge-share eh, kenapa sih kalau menulis kanji itu harus benar. Wait, eh, aku dulu pernah ada kanji kalau nggak salah. Oh, wait. Dulu aku pernah nulis juga jauh banget sebelum eh, apa ya? Sebelum aku memulai apa kanji-kanji sekian banyaknya itu. Jadi dulu nih aku pernah tulis sebentar. Wait. Salah satu ini ada ini kanjiku kalau nggak salah ya. Masih ada ini. Tapi ini kelihatan kan ya ini ngambil dari blog gitu kan. Nah, ini dulu eh cara menulis kanji juga salah satunya pernah aku tulis di sini. Kalau misalkan agak kurang jelas, coba aku zoom aja deh. Kadang-kadang dia nggak kurang jelas karena ini tulisannya kecil banget. Oke, Jelas, ini Kak, jelas. oke. Nah, ini kan tata aturan penulisan kanji seperti ini tadi kan ya. Cara ngomong dari kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah, horizontal dulu, baru vertikal, belok kiri terus ke kanan, bagian luarnya dulu, baru yang dalamnya. Aturan khususnya itu ada yang seperti ini gitu kan, ada
cuitannya lah, ada yang dari atasnya inilah, terus ada titik sebelah kanannya atau gimana gitu kan. Nah, bukan di sini ya. Wait, eh tentang kan, kalau nggak salah memang tentang kanji gitu, materi kanji. Eh, Mana ya? Mau ngecari di mana ya? Cara menulis kanji. Soalnya memang waktu itu sempat ini apa? Ada ininya 4 kanji pertama yang bisa dianggap bisa dibilang tuh mudah gitu ya. 4 kanji pertama. Nah ini nomor 1 bener kan kanjiku. Nah 4 kanji pertamamu dan kenapa harus menulis dengan cara yang benar. Nah saat ini kanji 1, 2, 3, sama 10 gitu kan. Ini. Nah tadi kan pertanyaannya eh, nggak ngikutin caranya, tapi tetap hasilnya mirip seperti itu. Jadi istilahnya aku pengen tulis pakai caraku sendiri, boleh nggak? Gitu kan maksudnya? Jadi kayak nggak ngikutin Iya, betul. kaidahnya, ya Heeh. nggak ngikutin kaidahnya, tapi hasilnya tetap sama gitu. Maksudnya begitu. Nah, dulu pernah dibahas juga di sini, pernah aku tulis. Nah, aku mau menulis dengan caraku sendiri. Sebaiknya jangan. Kenapa cara menulisnya harus dilakukan dengan benar? Pertama, hal tersebut sebetulnya memudahkan kita membaca tulisan orang lain. Di Jepang sana, setiap orang diajari urutan dan arah guratan yang benar di sekolah. Kalau kita juga mengikuti cara menulis yang sama dengan mereka, saat ketemu tulisan orang lain yang seringnya acak-acakan, itu kita bakal lebih terbantu. Ini karena sekacau-kacaunya tulisan orang, karena urutan dan arah guratannya sama, kita bisa ngerasain aliran garis-garisnya. Nih, kamu bisa bandingkan tulisan tangan penyanyi Tanaka Reina di bawah dengan font komputer. Menguasai urutan menulis yang benar akan sangat membantu membaca tulisan tangannya, sebab walaupun bentuknya berbeda, aliran garis-garisnya masih bisa terasa. Nah, ini kalau nggak kelihatan, mungkin ini deh. Gedein aja kali ya. Nah, ini. Nah, Kanyushite kara ima made Tokigatatsu no ga hayai to. Ini cara bacanya. Biarpun ini aku nggak baca bawahnya ya. Ini aku ngeliat atasnya nih. Walaupun memang sepintas tulisannya tuh ya amburadul gitu kan. Kalaupun kita nggak bisa baca tulisan orang lain, kalau kita pelajarin begini loh cara menulis yang benar, ketemu-ketemunya tulisan tangan orang yang berantakan banget kayak gini gitu kan. Ini kan kadang-kadang nggak mengikuti ini, bahkan nulis kara sama made aja pakai katakana. Harusnya kan kara made itu bisa ditulis pakai hiragana gitu kan. Hmm. Jadi sekalinya kita ketemu tulisan orang yang acak-acakan amburadul, bisa kebaca, oh ini cara nulisnya gini ya, ini cara nulisnya gini. Nah, ini terlebih lagi penting membaca tulisan kaligrafi di mana kuasnya mengalir begitu saja. Nah, ini salah satu contoh kanji. Ini cara nulisnya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dilihat dari sebelah kanan yang langsung set gitu kan, ibaratnya kayak sat set sat set gitu langsung jadi satu goresan apa satu goresan kuas langsung jadi hurufnya gitu. Ibarat kayak mainin apa ya, ngehubungin garis-garisnya aja gitu kan. Ini 1 ke sini, terus 2 ke sini, terus ini 3 dari atas ke bawah, terus 4, 5, 6 gitu. Ini biarpun dia tulisannya begini cepat karena kita tahu ini 1 ke sini, ini 2 ke sini, ini 3 dari atas ke bawah, terus 4 dari kiri ke kanan, 5 dari kiri ke kanan lagi, terus 6 dari atas ke bawah tapi dikasih cuil. Kalinya dia kalaupun ini aku tutup gitulah pakai sesuatu gitu, nggak bisa ditutup sih mungkin ya. Agak susah gitu. Kalau misalkan ininya dianggap nggak ada lah gitu. Ini cuman ini doang gitu. Cuman ada ini doang. Nah, kalaupun nggak ada, kalau kita tahu arah nulis yang benernya, oh ini kebacanya kanji ikimas yang artinya pergi gitu. Nah, yang kedua, kalau itu yang tadi pertama ya, kalau kita ketemu tulisan orang yang acak adul, kita bisa
merasakan, oh ini cara nulis seperti ini, dia nulisnya seperti apa gitu. Yang kedua ini, mengetahui cara menulis yang benar memudahkan kita dalam melakukan pencarian di kamus. Misalnya nih, kita ketemu kanji ini kanjinya tetsu, yang artinya baja. Kalau lagi membaca buku gitu ya, buku nyata ya, entah buku, komik, majalah, atau gimana, ini buku fisik gitu. Jadi nggak mungkin kita kopas gitu kan, ke kamus gitu kan. Nah, kalaupun kita belum pernah ketemu kanji itu sebelumnya gitu, orang yang udah terlatih bisa tahu bahwa kanji ini terdiri dari 16 guratan, dan dari informasi tersebut kita akan bisa menemukan kanjinya dengan cepat, baik di kamus elektronik ataupun kamus cetak gitu. Nah, ini juga selain ada apa ya namanya ya, kalau lagi browsing-browsing tentang artikel berbahasa Jepang, ini tuh penting nih, ada salah satu extension untuk di Google Chrome itu namanya Rikaikun. Kalau kita nyalain ini dia akan on gitu ya. Kita ketemu tulisan bahasa Jepang nih, ini kan ada bahasa Jepang ya. Kalau aku harahin ke kanjinya itu, nanti dia akan keluar, muncul nih. Nah, ini kanjinya, yang artinya baja kan tadi, steel. Cara bacanya berarti tadi ini yang Hagane, gitu. Jujur nih kanji jarang banget emang keluar gitu ya. Jarang banget muncul di eh, buku-buku atau kalimat percakapan sehari-hari, kecuali memang apa ya namanya ya, bekerja di lingkungan industrial, apa ya, besi besi baja gitu, produksi besi baja gitu, perusahaan Jepang di industri besi baja, pasti ini akan sering ketemu kanji ini. Atau barang-barang yang akan berhubungan sama si kanji tadi, Hagane, besi baja gitu. Nih ju, nih sang, nih ichi. Jadi nih kalau ketemu web Wikipedia bahasa Jepang atau apa, kalau mau buka kamus itu bisa tuh pakai itu. Ini juga judulnya kan Nihongo nih. Tuh, Nihongo o Benkyou Suru. Tuh. Jadi ini ada Rikaikun ini sangat membantu gitu loh ya. Kalau ada orang mau belajar bahasa Jepang terus buka-buka artikel bahasa Jepang nggak ngerti ini cara bacanya apa gitu. Nah, bisa download ini Rikaikun. Tapi untuk Google Chrome aja ya. Nggak bisa untuk yang lain. Dulu sih ada juga kalau misalkan pada pakai Mozilla Firefox, itu di Mozilla juga ada, tapi namanya Rikai-chan. Masih satu developer kalau nggak salah deh. Cuman beda ininya aja. Beda nama. Satu Rikai-kun untuk Google Chrome, satunya lagi Rikai-chan untuk Mozilla Firefox gitu. Oke, ini nomor 3, terus ini nomor 4. Kanji 4 nih, 4, 5, 6. Kita lanjut, 4 ini matahari. Matahari itu tadi eh, kita bisa lihat lagi di Jisoo. Tapi sun di sini mungkin nggak ada ya. Sun. Taiyo, ini ada Taiyo tapi lebih ke arah ini ya. Matahari dalam artian nih solar system apa sih, eh, tata surya gitu loh. Matahari as it sebagai objek di tata surya gitu. Nah, ini kanji yang dimaksud adalah ini matahari yang ada di keseharian. Kayak hari ini mataharinya terik banget gitu. Kayaknya hari ini mataharinya cerah gitu. Nah, ini kanji yang dipakai ini. Bisa juga berarti hari, day, sun, Japan, counter sport day gitu. Ini kalau untuk menghitung hari, nama-nama hari dalam bahasa Jepang biasanya juga pakai ini. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, ini untuk kanji si matahari tadi ya, hi.
Berikutnya ada tsuki sama hi lagi. Hi lagi yang artinya api. Oke, ini tadi ada hi, ada sekarang bulan ya. Bulan dalam artian ya bulan gitu. Oke, ini untuk bulan seperti ini juga ada 4, bedanya sama matahari adalah ininya lebih panjang gitu ya. Dipanjangin. Bisa dilihat ya, ini font komputer aja kalau aku arahin beda nih. Berubah tuh. Yang tadinya lebih kaku gitu ya, nggak ada pinggir-pinggirannya. Ketika aku ubah, ada pinggirannya dikit nih. Karena ini font komputer, makanya bisa berbeda. DLPT level N5 masih ini ketahuan ya kan. 23 dari 2.500 kanji yang sering digunakan di koran. Ini untuk kanji tsuki yang artinya bulan. Terus berikutnya ada kanji hi yang cara bacanya sama seperti kanji hi yang artinya matahari atau hari gitu. Tapi dia hi yang artinya api. Fire. Nah, ini dia. Nah, ini bentuknya seperti ini kanjinya. Tapi kalau aku arahin bisa berbeda. Sekali lagi, ini font komputer. Jadi ada apa namanya sedikit perbedaan. Tapi yang penting kalau arahnya benar, mau kayak gimana tulisannya juga akan kebaca ini tuh api gitu artinya. Ini ada 4 ya, ininya apa? Ada 4 guratannya. Nah, ini cara stroke ordernya tuh seperti ini. Oke. Tadi ini ada hi, suki, sama hi lagi. Untuk apa cara baca on-nya terkadang memang agak banyak cara baca on-nya. Jadi jangan dihafalin. Selain sering latihan tulis, penting juga untuk baca. Entah baca artikel bahasa Jepang atau nemu-nemu di sosmed atau apa yang nulisnya pakai bahasa Jepang, dibaca-baca aja iseng. Kalau nggak tahu, kopas, cari di ini. Tadi di Jisho bisa, atau kalau misalkan kepepet banget baru di Google Translate. Oke, ini untuk kanji matahari, terus kanji bulan, Tsuki. Bulan dalam artian bulan, lalu bulan untuk kalender juga pakai ini, month. Berikutnya kanji hi yang artinya api. Oke, ini agak di zoom out dulu. Berikutnya 3 lagi, sama 1 paling nanti ketinggalan sedikit. Ini 789 adalah ini 7, ini kanji mizu yang artinya air. Mizu dan sui, cara bacanya ada 2. Mizu, kunnya itu mizu, onnya itu sui.
Anggaplah ini air lagi ada percikan air gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kayak sungai gitu ya, sungai tapi dia kadang-kadang alirannya deras sampai airnya keciprat kemana-mana gitu. Ada percikan airnya gitu. Jadi seperti ini. Nah, untuk caranya kita bisa cari di sini. Ini artinya air tadi. Nah, oke, ini kanjinya juga ada 4 stroke ordernya. Dan ini animasinya. Ini untuk fontnya seperti ini. Ini untuk animasinya. Oke, ini cara pemakaiannya juga ada di sini nih, contoh-contohnya. Di buku juga ada kebetulan contoh-contohnya ini. Contoh-contohnya di paling bawah nih yang ada artinya. Water, wetness, I feel, waterworks. Oke, berikutnya yang di sini ada kanji ki atau moku. Yang artinya pohon, tree. Mari kita cek kanji untuk tree. Kanji tree itu sebenarnya ada banyak nih. Nggak cuma ini doang. Ada banyak, lumayan lah. Tapi ini ki untuk secara umum yang artinya pohon ya. Pohon yang pada umumnya aja gitu. Nah ini ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah ini ada ki, o, boku, moku gitu. Ini untuk cara pakainya atau cara baca on dan kun gitu. Ini ada kadang-kadang cara baca kunyomi itu biasanya kan cuman eh, satu kanji atau kanjinya itu di belakangnya ngikut ada hiragananya gitu kan. Nah kadang-kadang walaupun ada 2 kanji seperti ini, nih seperti ini tuh bisa dibaca secara kun juga, cara baca kun gitu. Ini ki, ini kigi, terus ini motoki, tuh. Terus yang ini ada aoki. Hmm. Nah ini cara baca onnya seperti ini ada di sini. Di yang dikasih tanda kurungnya ini yang cara bacanya ya. Ditulisnya memang dipisah gitu. Kalau kun udah pasti pakai hiragana. Kalau on pasti pakai katakana. Jadi memang untuk sengaja membedakan aja supaya nggak berbaur gitu. Jadi mudah membedakannya kayak gimana. Oke, tadi ini ki, lalu ada yang ini kin atau kane. Ini artinya emas. Ini lumayan ada banyak guratannya, ada 8. Walaupun di sini kotaknya cuma ada 6. Mungkin ini dipakai untuk menulis satu kotak langsung satu kanji gitu. Satu kotak satu kanji. Ini bisa dicoret-coret ya. Kayak ini kalau masih bingung ininya, kita coba ke sini.
tadi apa ya, gold ya, yang artinya emas. Iya, ini dia. Ini untuk ininya ya, bentuk kanjinya. Lalu ini ada stroke ordernya, ini juga ada 8. Dan ini untuk animasinya. Oke, ini kanji seperti ini. Cara bacanya kane, kana, atau gane, gitu. Kin, kon, gon, gitu. Ini biasanya kalau di Jisho ini memang cara bacanya lebih lengkap gitu loh. Kalau di buku itu memang cuma ngasih 1 atau 2 aja gitu kan tadi. Tapi kalau mau lebih lengkap itu tadi ada di mana namanya, di Jisho tadi. Jisho-nya itu jisho.org, dibuka di browser karena emang nggak ada ininya dia, nggak ada aplikasi, sayang banget. Padahal bagus sih, lengkap gitu. Oke, ini 9 kane atau kin. Yang terakhir ada suci, to atau do. Ini cara baca suci, yang artinya tuh tanah. Ini tadi kan kane udah ya. Coba deh aku ganti. Karena ini dia pakai ini ya. Coba deh aku mau coba pakai ini. Oke. Eh, wait. Ini ganti dulu ke Japanese. Kalau ditulis pakai ini pakai metode handwriting ya. Nah, tadi kan ini kane suci. Tuh, keluar. Keren. Terus kanji. Biar cepat langsung keluarnya. Oke, benar. Oke, ini tadi kanji-kanji yang kita pelajari. Udah sampai 10. Udah sampai 10 di sini. Nah, ini tadi ini ada latihannya, cuman mungkin ini di buat minggu depan aja. Eh, Coba sekarang aku mau coba ini kali ya, bisa nggak ya? Share tapi papan tulis gitu loh. Kalau nggak salah bisa deh. Stop share dulu sebentar ya. Terus ini aku coba whiteboard. Jadi ini buat siapa tahu pengen coba gitu ya, apa namanya, tulis. Kalau tadi kita tuh pertama ada belajar kanji nomor 1 tadi nih, maksudnya. Kanji yang pertama tadi ada yama, kawa, ta gitu ya. Yama, kawa, ta, michi. Oke, bentar. Ini tadi ada yama ya. Ini yama. Aku kadang-kadang suka agak error ya. Ini yama. Terus tadi ada ta, yama, ta. Terus tadi ada apa lagi ya nih? Aku nggak lihat ininya. Kawa dulu deh harusnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yama, kawa, ta gitu kan. Terus tadi mana lagi nih? Hi, suki. Oh, ini hi. Terus suki. Terus ada lagi yang tadi hi yang artinya api kalau nggak salah. Ini hi. Terus ada sui yang artinya air.
Terus ada ki yang artinya pohon. Terus ada lagi yang emas. Kane, kalau nggak salah tadi. Kane. Ini kane. Terus yang terakhir itu ada ci yang artinya ini apa? Tanah. Nah ini kepanjangan tadi. Ya udah nggak apa-apa deh. Nah ini yang kita pelajarin tadi. Ini kanjinya kalau tadi diurut itu ini satu ini kawak yang dua. Ini yang nomor tiga. Ini nomor empat, lima, lima, enam, tujuh, 8, 9, ini tadi ini 10. Oke, nah ini apa namanya? Kanji-kanji yang tadi kita tulis dan kita pelajarin. Oke, eh sampai di kanji nomor 10. Ini kanji nomor 10 tadi, suci, to atau do. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mungkin kenapa bentuk-bentuknya kayak gitu atau gimana? Ini karena tiap orang punya beda-beda ya, apa namanya, beda-beda gaya menulisnya. Pastilah beda-beda. Tiap tangan tuh unik hasil tulisannya. Nah ini kebetulan tulisanku agak nggak rapi gitu, karena ini nulisnya langsung di layar komputer gitu. Coba kalau misalkan nanti nulisnya di buku atau di kertas, pasti mungkin bisa lebih rapi gitu. Ini untuk kanji yang dipelajarin lesson 1. Tadi kanji challenge gitu ya. Lesson 1, kanji challenge. Nah, ini lesson 1 kanji challenge. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai dari kanji 1 Yama sampai kanji 10 Suci. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya nanya dikit boleh? Boleh, boleh, silakan. Namanya contohnya kayak yang di kanji air, artinya Oh air ini ya, itu. kanji Heeh, air ini sui atau mizu atau sui gitu kan? Mizu, iya Mizu. Itu Heeh. kan salah satunya kan dari guretannya kan ada kayak semacam ekor di bawahnya itu Oh kan. ini ya, yang ininya Heeh, ya. heeh. Nah, Hmm. misalkan tapi kan kita kan ya tadi dibilang kan masing-masing orang kan punya goretan sendiri apa namanya? Cara menulisnya kan. Kalau misalkan ini misalkan aja sih. eh Dia menulis kanji air ini tapi untuk ekornya dia tidak mungkin karena mungkin tulisnya buru-buru nggak rapi atau buru-buru gitu untuk ekornya ini nggak terlihat gitu nanti merubah arti juga nggak atau Enggak sih, misalkan kalau ya menurutku sih walaupun enggak gitu. Jadi kayak misalkan enggak ya. ada yang nulis, oh ini mizu nih, gitu gitu kan. Nah, Nah, selama dia nulisnya apa ngikutin arahnya. Ini tadi kan aku juga nyontohin kan cepet nih nulisnya. mm-mm, Nulis mizu gitu, gitu. Ini mm-mm, walaupun ini kan harusnya kan sebenarnya nyambung ya, gitu. iya, Yang garis ininya tuh nyambung sebenarnya tadi. Mana ya ini nyambung, terus ini baru ke sini gitu. Karena tadi di ini pun juga di mana? Di sini pas aku cari
gitu. Itu memang pas bagian yang ketiganya itu tuh kayak nyambung gitu. Sebentar ini nggak kelihatan ya share ininya ya, Iya, belum. whiteboardnya. Coba ini di close dulu whiteboardnya ya sebentar ya. Oke. Oke, coba aku share screen lagi. Oke, ini udah ke share screen lagi nih. Nah, ini sekarang kita balik ke Jisho nih. Nah, Jisho ini kan tadi ada bisa cari kanjinya gitu masing-masing. Nah, tadi keywordnya itu seperti ini tadi. Ini kanjinya dulu, terus hashtag kanji gitu. Nah, karena ini kebetulan kan aku bakal coba pakai handwriting ya, ininya metodenya. Nah, dengan aku cara nulis yang tadi, yang cepat, apakah kira-kira ini akan kebaca di ininya? Karena kalau misalkan kita cara nulisnya beda, yang akan muncul juga bakal beda nanti. Coba ya, kan Oke. tadi cuitannya kan yang dipermasalahkan cuitannya tadi nggak kelihatan gitu Mm-mm. kan. Apakah dia akan tetap merubah arti atau gimana? Nah ini kan anggaplah ini kan komputer lebih canggih gitu kan. Bahkan tadi aku tulis suci pun dia keluar ininya kanjinya gitu. Muncul di ininya nih di kotak kanji yang ini nih di sini. Nah Cari ya. dengan aku cara nulis cepat mizu atau kanji mizu atau sui yang artinya air muncul nggak nih? Coba ya Oke. keluar kok keluar kok tuh. Bahkan aku ini tadi nggak kasih ininya, nggak aku kasih ininya loh, nggak aku kasih cuitan di Ekornya, bawahnya. iya, cuitan bawahnya. Tuh, keluar aja tetap. Jadi sebenarnya nggak dipermasalahkan kalau misalkan lagi buru-buru terus nggak ngikut apa ininya mungkin nggak kelihatan di bawahnya atau gimana gitu. Tetap akan kebaca juga sama komputer gitu. Kan keluar kan water. Oke, oke. Oke, Jadi Sensei. nggak ada masalah karena memang aslinya kan ini kan begini ya, ada ininya gitu. Kecuali mungkin gini, si orang itu memang nulis cepat-cepat dengan tujuan keestetikan, estetik atau dia buat nulis ini sih, apa namanya, buat nulis ini loh, kaligrafi. Kalau kaligrafi gitu kan kadang-kadang kan tulisannya memang sengaja diinin gitu ya, dicepat-cepatin gitu loh. Namanya untuk eh, seni keindahan gitu, orang akan melihat ini tuh sebagai sebuah karya gitu. Jadi ya tujuannya memang begitu dipanjang-panjangin gitu atau disambung-sambungin atau nggak bikin kelihatan iya gitu karena memang sebenarnya si tujuan penulisan kanji kalau dia ternyata untuk keindahan tadi ya untuk kaligrafi tujuan untuk kaligrafinya itu untuk dipamerkan atau untuk mengikuti perlombaan ya gitu malah semakin nggak kelihatan tulisannya itu bisa dibilang malah bagus gitu. Ada loh yang kayak gitu. Jadi kayak nganggep ini nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan hurufnya, semakin nggak kelihatan mas semakin bagus gitu. Ada yang tujuannya memang untuk estetikan atau memang untuk kaligrafi gitu-gitu untuk pameran atau memang perlombaan. Ada lombanya bahkan untuk nulis-nulis kaligrafi gitu. Diperlombakan gitulah tiap tahun atau gimana itu ya. Adalah pokoknya lombanya gitu. Oke, ini ada yang mau ditanyakan lagi? Masih terkait si kanji. Ada yang masih mau ditanyakan tentang kanji dari yang kanji 1 sampai 10. Dari saya cukup sih, Sensei. Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, ini kelasnya udah selesai. Aku izin close recordingnya di stop.